Ya, Anda kembali lagi di Breaking News. Kita masih bersama penasihat hukum dari Ricky Rizal, Pak Herman Umar, dan juga penasihat hukum dari Kuatmaruf, Pak Irwan Irawan, dan juga ada pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, Mas Heri Firmansyah. Pak Herman, untuk pertanyaan yang sama tadi bahwa apakah akan tetap bersikukuh bahwa hukuman ataupun vonis yang tepat untuk klien Anda, Ricky Rizal, hanyalah vonis bebas demi hukum dan bukan pengurangan dari tuntutan. Pak Herman. Pak Herman, Anda bisa mendengar suara saya? Oke, tampaknya Pak Herman ada sedikit gangguan komunikasi dengan Pak Herman. Kalau begitu saya sebenarnya ingin ke Mas Heri tadi terkait dengan hal ini. Realistisnya seperti apa kalau kita bisa merujuk pada kasus-kasus sebelumnya juga atau kasus-kasus serupa, Mas Heri? Tuntutan sekian tahun, penasihat hukum meyakini bahwa seharusnya bahkan tidak ada hukuman yang bisa dijatuhkan kepada kliennya. Apakah memang bisa sama sekali tidak terdugakah vonis hakim ini atau biasanya memang tidak jauh-jauh dari tuntutan? Mas Heri. Terkait vonis hakim tadi ya. Soalnya di audio apa? Oke, ini tampaknya masih ada gangguan audio juga kita dengan Mas Heri dan juga Pak Herman. Pak Herman mungkin dengar suara saya? Kalau saya dengar, Pak. Oke, cukup jelas Pak Herman? Cukup jelas. Oke, saya kembali ke Pak Herman kalau begitu. Tadi ada sedikit gangguan dengan Mas Heri audionya. Pak Herman, terkait dengan posisi dari tuntutan maupun apa yang dipercaya oleh penasihat hukum maupun klien Anda. Anda akan tetap bersikukuh bahwa Ricky Rizal bisa divonis atau seharusnya divonis bebas demi hukum dan bukan pengurangan dari tuntutan? Ya kita ambil hal yang seharusnya, Pak. Kalau bisa, menurut saya berdasarkan fakta-fakta persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dari keterangan ahli, dari keterangan dari terdakwa, dari bukti-bukti yang dihadirkan oleh jaksa maupun yang kita hadirkan. Yang mana hari ini kita lengkapin itu, termasuk masalah diskresi seorang anggota polisi yang kita ambil dari Undang-Undang Kepolisian, pasal 18 dan penjelasannya. Ya, kemudian bukti doktrin-doktrin dari ahli hukum kita ambil, kita lengkapin bahwa pasal 55 turut serta itu harus menjelaskan keaktifan yang jelas, ya gitu. Jadi semua kemudian tidak cukup hanya melihat, tidak cukup hanya asumsi, tidak cukup hanya karena keadaan dia di sana. Gitu. Jadi harus jelas secara material perbuatan apa yang dia lakukan yang memenuhi unsur-unsur itu. Kalau masalah dia sebagai tersangka dan kejadian memang sudah di depan mata mereka, ya ikhlas sudah dilaluin itu memang kita mau nggak mau itu, tapi di dalam pada yang harus diingat oleh kita semua, oleh masyarakat gitu, bahwa kalau sudah di peradilan itu yang utama yang tentunya diperhatikan ada fakta dan bukti-bukti. Kalau masalah rasa keadilan itu wajar, kita juga menghargai gitu, tapi terpulang kepada majelis hakim. Jadi boleh melihat keadilan masyarakat, tetapi tentu dihubungkan juga dengan unsur-unsur dari dakwaan itu sendiri, unsur 340, 338 junto dengan turut serta itu, Pak. Jadi tidak harus atau tidak ini dengan, jadi kalau menebak masalah apa putusannya, kalau saya seharusnya ini secara keadilan harus bebas. Terpulang nanti ke majelis dia pilih yang mana. Demikian. Oke, Mas Heri, kalau memang tampaknya masih ada gaung ya Mas Heri ya? Anda bisa mendengar saya? Mendengar, Mas. Oke, nah kalau memang begitu yang dipercaya oleh penasihat hukum dari Kuatmaruf dan Kuatmarufnya, Ricky Rizal dan juga penasihat hukumnya Pak Herman, apakah ini bisa ya seperti seakan menghilangkan kasusnya sendiri, tidak terlepas hanya yang tidak terlepas hanyalah Eliezer dan Ferdy Sambo? Apakah bangunan dari kasusnya ini juga otomatis bisa dikatakan ya runtuh juga lah apa yang sudah dibangun oleh JPU kalau memang sampai tidak bisa membuktikan Ricky Rizal dan Kuatmaruf ini memang ada keterlibatan, Mas Heri? Iya, tentunya di ujung dari semua ini adalah vonis dari majelis. Nah, tentunya itu yang akan kita putuskan secara bersama. Beberapa pihak boleh kemudian menampilkan alat bukti yang
mendukung pola pikir keyakinan mereka tadi. Hmm. Ya, itu dibuka luas oleh majelis hakim. Kita lihat juga kasus ini kan dibuka dan terbuka untuk umum, kan juga bisa menilai. Oke. Tidak bahwa hakim nanti akan memberikan keyakinannya bahwa bukti yang mana, transaksi yang mana dalam itu adalah prerogatif hakim yang tidak dapat dihambur. Karena tugas itu hanya kemudian mengamankan saja. Tapi kan akar apakah ini masuk kriteria saksi atau tidak. Karena misalnya pembelaan di sini adalah orang yang mendengar dan peristiwa pidana tersebut. Baik. Kan ini orang ini masuk kualifikasi sebagai saksi, kemudian alat bukti yang disajikan, yang lainnya, adakah kesesuaian misalnya. Nah ini yang kemudian jadi bahan untuk hakim dalam hal menimbang dan memutuskan nantinya. Karena tentunya sebelum jatuh pada putusan, hakim melewati fase yang namanya pertimbangan hakim. Nah pertimbangan hukum hakim ini tentulah Mas Timi mendasarkan pada fakta-fakta persidangan berkaitan dengan alat bukti juga. Nah ini yang kita akan lihat adalah rasionalitas dalam hal ini. Nah jangan sampai ada yang penting malah tidak dipertimbangkan atau tidak ada kaitannya menjadi pertimbangan atau sudah dipertimbangkan tapi di putusannya berbeda dengan apa yang dipertimbangkan. Nah ini kan Oke. juga harus jadi satu kajian utuh ya dalam melihat sebuah putusan. Kita nggak bicara kasusnya Sambo saja. Karena kalau kasusnya Sambo saja seakan-akan itu hanya untuk diberlakukan khusus secara Sambo untuk Sambo saja. Ini yang saya tidak setuju. Karena kan di luar sana masih banyak para pencari keadilan juga yang membutuhkan proses hukum yang benar, yang transparan, akuntabel dan objektif. Tapi sejauh ini tentunya ya kita yang melihat yang tidak masuk kepada proses penyidikan. Ini kan juga dari awal ya proses penyidikan. Saya yakin Pak Erman, Pak Irwan kan juga nggak terlibat di dalam proses itu dari awal dan TKP juga nggak tahunya setelah kan. Nah ini adalah satu hal yang kita sama-sama memahami bahwa kebenaran material yang memang ingin digali di sini. Itulah yang membedakan. Nah,